dan setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kita. Dan terbukti kita boleh dituntun hingga berada pada minggu terakhir bulan September tahun 2020. Kebenaran firman Tuhan di pagi ini terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Di bawah sorotan tema Allah menuntun dalam kerja menata layani dan subtema meneruskan kemuliaan kepada orang lain. Jemaat yang terkasih, kitab Ulangan merupakan kitab terakhir yang ditulis oleh Musa, yang berisi mengenai amanat perpisahan Musa, di mana di dalamnya mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel untuk angkatan Israel yang baru. Bagian firman Tuhan saat ini merupakan pidato Musa kepada generasi Israel yang baru, generasi yang lahir dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Musa mengawali pidatonya dengan sebuah penegasan. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang berasal dari Allah dan bukan berasal dari dirinya. Kepada generasi yang baru, Musa menjelaskan betapa pentingnya menjadikan Taurat Allah atau firman Allah sebagai pedoman hidup untuk memasuki dan mendiami tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Musa mengingatkan mereka tentang 10 perintah Allah yang menjadi dasar dari perjanjian dengan Allah. Lalu ia menyampaikan bagian yang sangat penting, bagian yang sangat terkenal yang disebut dengan Shema atau dalam bahasa Ibrani sama, yang artinya dengarlah. Shema ini juga merupakan bentuk pengakuan iman Israel. Ada pada ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau dalam tradisi Yahudi, Shema ini menjadi doa yang sangat penting yang diucapkan setiap hari pada waktu pagi maupun juga pada waktu malam. Doa ini menekankan kepada komitmen khusus umat Israel kepada Allah. Allah yang adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang hidup, Allah yang maha suci, Allah yang harus disembah, Allah yang harus ditaati, Allah yang begitu mengasihi mereka dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan oleh karena itu, sebagai respon terhadap segala kebaikan Allah, segala kesetiaan Allah dan kemahakuasaan Allah itu, umat dituntut untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau berbicara mengenai mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, kata mengasihi Tuhan Allahmu itu sendiri berarti segala perintahnya, segala ketetapannya harus kita turuti dengan penuh tekad yang bulat. Bahwa kasih itu juga berarti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Kata dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran kita, perasaan kita, keputusan kita kepada Tuhan untuk dituntun demi tercapainya kehendak Tuhan. Dengan segenap jiwa, itu berarti menundukkan serta mengabdikan segala keinginan kita pada kehendak Tuhan, sehingga potensi serta perasaan yang ada dalam diri kita menjadi sarana kehendak Tuhan. Dengan segenap kekuatanmu itu berarti bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang dituntut oleh hukum Tuhan, serta membatasi hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga demikian, kasih adalah motivasi yang benar dalam menaati hukum Taurat atau hukum Tuhan
mereka tidak taat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Musa harus menyampaikan seluruh ketetapan dan peraturan Allah kepada umat Israel pada saat itu? Kita tahu secara pasti dalam sejarah perjalanan bangsa Israel bersama dengan Musa dalam kepemimpinannya, Musa sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat dan menikmati tanah perjanjian, dan bahkan belajar dari pengalaman memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama perjalanan pengembaraan 40 tahun di padang gurun, dan bahkan ketika melihat dan mengalami begitu banyak pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel, sehingga membuktikan umat Israel sendiri gagal untuk mengasihi Allah. Dan sebagai wujud kasih dan ketaatan kepada Allah, maka Musa merasa perlu untuk senantiasa mengingatkan kembali kepada generasi yang akan memasuki tanah perjanjian segala ketetapan dan segala peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama dengan Allah. Tujuannya supaya setiap keluarga Israel dan bahkan generasi penerusnya takut kepada Tuhan sepanjang hidup mereka, dan bukan hanya sesaat saja. Menjadikan segala ketetapan dan perintah Allah sebagai pedoman hidup di tanah Kanaan, dan bahkan mereka juga bisa menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup mereka. Dan oleh karena itu, bangsa Israel harus mendengar dengan penuh perhatian, melakukan dengan setiap perintah Tuhan, supaya mereka mendapat berkat kesejahteraan, jaminan perlindungan Allah, serta berkat keturunan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa kepada umat harus menjadi perhatian penting untuk dapat terus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, dibicarakan di mana saja ketika proses itu berlangsung. Kita melihat pada ayatnya yang ke-6, bagian bacaan firman Tuhan kita. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kata perhatikan di sini harus didengar, harus diperhatikan secara saksama, dan juga lebih daripada itu harus dipraktikkan, harus dilakukan. Sebab terkadang sebagai orang tua, terkadang orang tua itu lebih banyak berbicara kepada anak-anak dibandingkan mereka mendengar. Kalau orang tua bisa menjadi pendengar yang baik, maka pastinya setiap nasihat dan bimbingan juga akan berjalan dengan baik. Segala perintah dan ketetapan Tuhan harus diajarkan secara berulang-ulang, harus dibicarakan secara terus-menerus. Jangan jemu-jemu untuk melakukan dan mempraktekkan tugas dan tanggung jawab pengajaran, menyampaikan, membicarakan sebagai respon kita terhadap apa yang kita dengar. Membicarakan adalah mempraktikkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ini harus menjadi sebuah rutinitas setiap hari, dan selalu harus diperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam keberadaan kehidupan keluarga kita. Bukan saja ketika kita berada di rumah, bukan saja ketika kita duduk, ketika kita berdiri, tetapi dalam situasi apa saja kita harus memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Harus menjadi identitas keluarga, identitas masyarakat terkait dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini yang dikaitkan
dengan tema mingguan kita, meneruskan kemuliaan kepada orang lain. Ada beberapa hal yang dapat kita maknai dan kita pedomani, dan harus terus dilakukan dalam kehidupan kita saat ini. Kasih kepada Allah harus kita bagikan kepada orang lain. Sebagai orang percaya, masing-masing kita telah diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta ini kita punya bukan milik kepunyaan kita sendiri untuk kita memberdayakan kehidupan kita sendiri secara pribadi dan juga keluarga. Tetapi bagaimana talenta yang diberikan oleh Tuhan itu dapat pula kita berdayakan, kita bagikan, kita salurkan kepada orang lain. Allah berkenan untuk bekerja di dalam diri kita dan melalui kita untuk bisa mengembangkan semua potensi diri yang ada pada kita, untuk bisa juga diteruskan dan dibagikan kepada orang lain, supaya orang lain pun juga bisa merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Sebelum kita meneruskan kasih Allah kepada orang lain, terlebih dahulu kita harus membuktikan hal mengasihi Tuhan yang dimiliki oleh kita pribadi itu seperti apa. Kita harus membuktikan keberadaan dan jati diri kita sebagai orang percaya yang hidup senantiasa harus takut Tuhan, yang taat, yang setia untuk melaksanakan setiap perintah dan ketetapan Tuhan, yang tidak pernah meragukan kasih Tuhan dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Kendati pun setiap waktu banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini, dalam situasi-situasi sampai dengan saat ini, banyak tantangan yang kita hadapi dan kita jumpai yang terkadang bisa saja menggoyahkan iman dan ketaatan kita kepada Allah. Musa sudah lebih dulu mempersiapkan Israel untuk memasuki era hidup yang baru, hidup normal. Bangsa Israel harus mendasarkan seluruh kehidupan mereka dengan menaati seluruh perintah dan ketetapan Allah di tanah Kanaan. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan kesiapan kita memasuki era kehidupan baru dalam masa pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini? Apakah kita masih bisa memperlihatkan bukti ketaatan kita, bukti kesetiaan kita kepada Allah ataukah tidak? Apakah kita bisa memperlihatkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita ataukah tidak? Dan ini harus dimulai dari dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Lakukan setiap firman Tuhan yang didengar, dan firman Tuhan ini harus kita teruskan dan terus kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Sebagai orang tua, memegang peranan yang sangat penting dalam hal mendidik dan mendewasakan anak-anak kita dalam iman. Orang tua harus menjadi teladan terhadap anak-anak. Orang tua harus memiliki banyak waktu kepada anak-anak. Kita bersyukur dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, ada banyak perubahan-perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang biasanya kebanyakan pendidikan iman Kristen kepada anak-anak kita lebih terarah kepada proses pembinaan yang berlangsung di gedung-gedung gereja ataupun di sekolah-sekolah. Tetapi situasi saat ini kembali menantang keberadaan, tugas dan tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga. Anak-anak diuntungkan karena lebih banyak mendapat kesempatan bersama dengan ayah dan ibu saat ini di rumah. Dan itu berarti bukan saja orang
sebagai guru pun juga sebagai pelayan firman dalam kehidupan keluarga. Peranan orang tua sampai dengan saat ini harus ditingkatkan. Bagaimana dengan perkembangan teknologi saat ini bisa mensejajarkan ataupun kita bisa mempergunakan, menyeimbangkan segala proses pendidikan belajar anak-anak kita sampai dengan saat ini ataukah tidak. Dan oleh karena itu, ini merupakan pesan yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Kasih Allah itu harus kita teruskan dalam hidup ini. Harus kita teruskan dan kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan di mana kita ada. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini bisa menjadikan kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup ini. Tuhan memberkati.